Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayo Halimatus Sadia dari semester 6 kelas 6 Biolinguistik. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bilingualism. Sebelum saya menjelaskan tentang bilingualism, saya akan menjelaskan mengenai multitasking. Apa sih multitasking itu? Nah, jadi multitasking yaitu menjalankan lebih dari satu pekerjaan di satu waktu yang sama. Nah, dalam melakukan multitasking ini, khususnya bagi kita orang dewasa, itu tuh seperti sulit begitu dalam melaksanakannya. Terlebih bukan terlebih, contohnya dalam pembelajaran bahasa. Nah, multitasking dalam pembelajaran bahasa, bahkan jika seseorang belajar satu bahasa saja terdengar mengerikan gitu. Ya orang berpendapat seperti itu. Lalu anggapan di banyak orang apabila seseorang mempelajari lebih dari satu bahasa, itu seperti menggelikan, dalam artian seperti gimana ya, hebat orang tersebut gitu. Wah, belajar lebih dari satu bahasa gitu kan. Misalkan kita orang Indonesia belajar bahasa Inggris. Nah, terus setelah itu melakukan multitasking itu, kita sebagai orang dewasa kan terbilang sulit ya. Berbeda dengan bayi. Nah, bayi itu terbilang mudah melakukan multitasking. Kenapa? Karena bayi itu masih memiliki ruang-ruang yang kosong di memorinya, sehingga mudah melakukan multitasking tersebut. Contohnya seperti saat bayi merangkak sambil menangis. Nah, oke. Pada pembahasannya kita lanjut mengenai bilingualism bersama Yayu Halimatus Sadia di Comparative Linguistic. Nah, yang menjadi kekhawatiran terhadap orang tua baru itu yaitu saat anak mereka mempelajari atau menerima lebih dari satu bahasa. Nah, orang tua tersebut mengalami kekhawatiran anak saya akan mengalami kebingungan karena menerima lebih dari satu bahasa, dan saat mereka berbicara mereka akan ditertawakan oleh yang mendengarkan. Nah, berangkat dari kekhawatiran tersebut, maka sekitar tahun 1980-an kekhawatiran tersebut juga dipikirkan oleh para linguis atau ahli bahasa mengenai bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, dan akhirnya fokus dalam penelitian tersebut dinamai dengan bilingualism, first language acquisition, simultaneous bilingualism, first language acquisition, atau penerimaan bahasa pertama lebih dari satu bahasa. Nah, sebelumnya juga pada tahun 1970-an ada penelitian yang sangat terkenal, di mana penelitian tersebut menyebutkan bahwa seorang anak menerima lebih dari satu bahasa, anak tersebut atau bayi tersebut akan menyerap vocabulary-nya, tata bahasanya, dan segala halnya di dalam pikiran mereka dan mempelajarinya nanti. Nah, lanjut. Orang tua kan khawatir mengenai anaknya yang mengalami kebingungan tersebut ya, dan bagaimana anak saya nanti gitu jika berbicara, dan sehingga pada untungnya sekarang ini kita sudah mengetahui banyak hal tentang bilingualism daripada sebelumnya, dan ternyata kekhawatiran tersebut tidak perlu sama sekali. Anak kecil ini tidak mengalami kesulitan mengatakan kata dan kalimat apa yang harus dituju, dan mereka dapat memisahkan
bahasa tersebut. Jadi kapan dia harus berbicara bahasa A dan kapan dia harus berbicara bahasa B. Jadi bagaimana kita tahu bahwa mereka memisahkan dua bahasa mereka? Nah, ada sebuah penelitian pada tahun 2000 di mana penelitian tersebut melibatkan 15 anak yang berusia 2 sampai 4 tahun. Anak tersebut yaitu bilingualisme antara Inggris dan Perancis. Pada penelitian tersebut memukuskan pada penyimpanan negasi dari bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Nah, negasinya tentu berbeda. Nah, di bahasa Inggris mereka akan berbicara seperti ini. The brown cat didn't win the battle of Serenity Valley. Nah, negasinya itu setelah negasinya sebelum kata kerja, sedangkan apabila mereka berbicara bahasa Prancis, negasinya itu diletakkan setelah kata kerja tersebut. Nah, tetapi bahkan anak-anak yang lebih muda dalam penelitian ini tahu tempat yang di mana mereka meletakkan negasinya, karena lebih muda itu mereka akan lebih mudah menyerapnya dan mereka tahu penempatan di mana menyimpan negasinya. Contohnya yaitu penempatan negasi kata no atau tidak, mereka itu tahu di mana harus menempatkannya. Nah, contoh lain yaitu adanya penelitian yang melibatkan 29 anak, di mana penelitian tersebut terjadi pada tahun 2005 yang melibatkan data longitudinal atau data yang dikumpulkan dari satu anak dalam waktu yang lama. Nah, usia dari anak tersebut yaitu 1 sampai 6 tahun. Dan mereka itu merupakan bilingualisme Spanyol dan Basque, Latvia dan Inggris, Prancis dan Swedia, dan masih banyak lagi. Lebih dari itu, penelitian yang melibatkan 29 anak ini mengamati banyak hal seperti sintaksis yang berbeda, kata ganti, urutan kata, negasi, dan yang lainnya. Lalu bagaimana hasilnya? Dari seluruh data, semua anak yang diteliti tidak ada bukti siapa yang menyusun kata-kata tersebut dari dua bahasa tersebut. Mereka dalam pikirannya itu memang sudah terpisahkan antara bahasa Spanyol dan Basque, misalkan kapan mereka harus berbicara atau dua bahasa tersebut tanpa menggabungkannya. Nah, lalu dan tata bahasa tidak melompat-lompat, tapi kami baru saja berbicara tentang sintaksis. Tidak semua bahasa memiliki sintaksis. Nah, lalu bagaimana dengan suara? Bisakah anak-anak kecil belajar fonem yang berbeda dari dua bahasa mereka? Oke. Jadi pertama kita harus ingat bahwa kita atau anak-anak yang diteliti itu ada anak-anak mereka jadi bisa membedakan si fonem tersebut ya. Nah, bayi yang lebih muda memiliki kemampuan untuk membedakan antara dua suara yang merupakan fonem dalam bahasa apapun di dunia. Bayi itu sangat amazing gitu. Tetapi setelah itu biasanya kita setelah melewati masa fase bayi tersebut, kita akan kehilangan pendengaran fonem-fonem tersebut, bahkan dari fonem-fonem bahasa kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada sebuah penelitian pada tahun 2003. Mereka mengamati tentang bayi yang belajar bahasa Spanyol dan Catalan. Jadi bilingualisme Spanyol dan Catalan. Catalan itu dimana mereka itu peduli terhadap bunyi vokal E dan E, tetapi bahasa Spanyol tidak. Bagi orang Spanyol itu adalah bagian dari fonem yang sama, tapi bagi orang Catalan itu merupakan fonem yang berbeda. Jadi, para peneliti melacak 3 kelompok usia bayi, ada yang 4 bulan, usia 8 bulan, dan juga 12 bulan atau setahun. Yang pada dasarnya sistem suara bahasa terfokus pada sistem suara bahasa mereka, dan mereka memiliki usia jadi seperti ini. Jadi bayi terkecil tidak peduli bahasa apa yang mereka gunakan, namun mereka dapat membedakan bunyi E dan E. Bayi-bayi Spanyol ketika mereka bertambah dewasa tidak lagi peduli
bagi pembagian antara e dan e. Sedangkan bagi catalan itu mereka peduli antara pembagian bunyi e dan e, sehingga apa perbedaan yang nah itu tuh terjadi di usia bayi di bawah 8 bulan. Nah tetapi kemudian mereka setelah itu yang bayi Spanyol itu akan lupa aja gitu bunyi e dan e. Nah sedangkan yang catalan itu mereka akan merekatkan mereka akan tetap ingat perbedaan bunyi dan e dan e tersebut. Nah itu tuh bagusnya itu di usia 8 bulan. Nah dan itu bukan itu bukan hanya vokal, kita juga melihat pola yang sama untuk konsonan seperti bilingualisme bahasa Inggris dan Prancis. Nah, kekhawatiran selanjutnya yang dirasakan oleh orang tua yaitu saat anak-anak melakukan percampuran dua bahasa mereka secara bersamaan dan mereka secara bersamaan. Nah, lalu itu menjadi kekhawatiran, sepertinya anak saya bingung gitu. Nah, pada awal dan ini tuh bisa terjadi di semua lapisan bahasa, dari bunyi hingga kata-kata hingga kalimat. Pada penelitian awal dalam pencampuran kode, nah ini tuh dinamakan pencampuran kode, mengasumsikan bahwa anak-anak ini sebenarnya hanya bingung, tetapi kemudian beberapa ahli bahasa lain berpikir, tetapi orang dewasa yang memang memiliki dua bahasa juga terkadang melakukan hal tersebut. Lalu jadi dari berbagai isyarat sosial bukan bahasa yang dihaluskan masalahnya, dan ternyata anak-anak hampir sama. Nah jadi ada pencampuran dua bahasa seperti itu tapi kadang orang dewasa juga melakukan hal tersebut di satu waktu. Nah jadi itu ya memang, tapi ya bagaimana sosial mengatasinya gitu. Jadi mungkin orang yang memang sosialnya sudah biasa dengan orang tersebut, ya orang tersebut akan memahami apa yang dikatakannya. Nah, setelah kita lihat banyak terjadi percampuran bahasa. Nah, itu tuh terjadi di anak kecil yang memang memiliki kapasitas yang masih sangat besar, dan apabila kita belajar bahasa lebih muda, maka tidak menutup kemungkinan mereka itu akan lebih mudah lagi mempelajari bahasa di kemudian hari. Nah, mungkin sebagian yang dapat saya penjelasan saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.